Kiai Haji Imaduddin Usman, ibarat Nabi Musa yang ditugaskan oleh Allah untuk membebaskan umatnya dari perbudakan manusia zalim yang merasa dirinya adalah manusia paling mulia di dunia. Gebrakan yang dilakukan ulama muda Nusantara asal Banten, Al-Alim Billah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, telah membuka mata hati kita semua bahwa selama ini memang ada sesuatu yang tidak lazim sedang menimpa kita umat Islam bangsa Indonesia. Pengakuan golongan Ba'alawi sebagai zuriat Nabi yang paling sah. Lalu sebagian besar dari mereka memelintir ayat-ayat Allah dan juga hadis Nabi untuk mendoktrin kita semua supaya kita bersikap takzim dan juga memuliakan golongan mereka. Bisa dibilang itu semua adalah merupakan bentuk penjajahan berpikir, bentuk perbudakan gaya baru oleh mereka dengan cara yang sangat halus sehingga orang-orang yang menjadi budak tidak pernah menyadari kalau diri mereka sedang diperbudak. Cara berpikir mereka sudah dijajah dan dikendalikan oleh para tuan majikannya. Orang yang menjadi budak dengan perbudakan gaya baru seperti ini, mereka tidak akan pernah mau, bahkan akan sangat marah jika mereka disebut sebagai budak. Mereka berpikir apa yang mereka lakukan adalah sebuah bentuk takzim, sebuah bentuk penghormatan, dan menganggap itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan karena mereka beranggapan bahwa itu semua merupakan perintah dari Tuhan. Cara berpikir seperti ini adalah jelas merupakan akibat dan efek dari pikiran mereka yang benar-benar sudah berhasil dijajah dan dikuasai oleh orang-orang yang mengklaim sebagai zuriat dari baginda Nabi kita tercinta. Mereka seperti terkurung dan terbelenggu dengan pikirannya sendiri dan tidak pernah berani keluar membebaskan diri. Karena jika mereka berani melakukannya, maka mereka semua sudah ditunggu oleh ganasnya api neraka yang menyala-nyala. Tampilnya Kiai Haji Imaduddin Usman yang sudah sangat berani membongkar nasab batil mereka. Sudah diungkapkan di beberapa ceramahnya kenapa beliau melakukan itu semua. Beliau sangat tidak rela jika umat Islam bangsa Indonesia terus diperbudak oleh orang-orang keturunan imigran yang mengaku sebagai zuriat Rasulillah. Terlebih mereka para keturunan imigran dalam memperbudak umat Islam bangsa Indonesia digunakan sebagai alat untuk membuat kegaduhan yang sangat mengganggu kedamaian negara. Digunakan untuk melawan dan membenci pemerintahan yang sah. Bahkan para budak juga diajari untuk memusuhi dan membenci ulama-ulama pribumi Nusantara dengan cara membusukkan ulama-ulama pribumi sebagai ulama sub yang wajib untuk tidak diikuti, bahkan wajib untuk dilawan apa yang menjadi ajaran-ajarannya. Kaum budak yang tidak pernah merasa diperbudak inilah yang sesungguhnya sangat berbahaya karena mereka akan sanggup melakukan apa saja demi untuk membela sang tuan majikannya. Dan tampilnya Kiai Haji Imaduddin Usman bisa dibilang adalah awal dari titik pencerahan. Beliau seakan-akan hadir di saat bangsa Indonesia sedang membutuhkan sosok pemberani untuk melawan perbudakan terhadap bangsa pribumi Nusantara yang sudah berlangsung selama berabad-abad lamanya. Dengan keberanian beliau membongkar nasab batil mereka yang selama ini digunakan untuk memperbudak bangsa kita. Tidaklah berlebihan jika kita mengibaratkan Kiai Haji Imaduddin Usman ibarat Nabi Musa yang sengaja ditugaskan oleh Allah untuk membebaskan umatnya dari perbudakan manusia zalim yang merasa dirinya adalah manusia paling mulia yang ada di dunia. Jika ujian yang didapatkan oleh Nabi Musa adalah melawan Raja Zalim untuk melepaskan umatnya dari perbudakan, maka Kiai Haji Imaduddin Usman justru melawan kaum budak itu sendiri dalam usahanya untuk melepaskan mereka dari jerat perbudakan. Budak yang merasa bahwa diri mereka tidak sedang diperbudak justru merupakan tantangan tersendiri bagi Kiai Imad dan bagi kita semua untuk menyadarkan mereka. Betapapun mereka semua adalah saudara-saudara kita dan kita wajib untuk menyadarkan mereka dan melepaskan mereka dari perbudakan kaum keturunan imigran yang sudah mulai berlagak menjadi tuan majikan. Ummahatukum waladnakum ahrara fala takunu abidan li ghairikum. Ibu-ibu kalian melahirkan kalian dalam keadaan merdeka, maka jangan sampai kalian menjadi budak-budak dari selain kalian. Di hadapan Allah kita adalah sama. Jangan merasa rendah diri. Jangan merasa rendah dibandingkan orang-orang yang mengakukan dirinya sebagai keturunan Rasul tapi akhlaknya bejat, akhlaknya buruk, perilakunya tidak bermoral. Buat apa kita bersatu kalau masih ada satu suku bangsa merasa lebih tinggi derajatnya dari bangsa lainnya di Indonesia? Buat apa kita bersatu kalau mereka
orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Maka saat ini tidak ada lagi di Banten dan di bumi Nusantara, pribumi Nusantara dihianati, dibodohi oleh oknum-oknum yang hanya ngaku-ngaku durian kami. Berdiri kalian, injak bumi Indonesia adalah bumi kalian. Negara ini negara kalian. Kalian wajib menjaga Indonesia, kalian wajib menjaga tanah air Indonesia dari siapapun yang akan menjajah kalian. Sudah cukup Belanda menjajah kita. Sekarang kita tidak boleh dijajah oleh siapapun dari luar negeri. Paham? Paham? Bangkit kalian. Wahai kalian putra-putri bangsaku, wahai kalian yang merasa sebagai kaum pribumi Nusantara, pribumi Indonesia, kalian punya hak untuk merdeka. Kalian punya hak untuk dihormati. Kalian punya harga diri. Kalian punya kemuliaan. Jangan biarkan kemuliaan kalian dan leluhur kalian diinjak-injak oleh orang-orang yang mereka mungkin tidak terlalu cinta terhadap bangsa kalian, terhadap kalian sebagai warga pribumi. Jangan mau diinjak-injak oleh mereka yang hanya keturunan imigran dari luar negeri. Bagi yang cinta pada dia karena sudah buta, mereka membenarkan mereka karena yang diajarkan adalah kebutaan. Yang diajarkan cinta, dipanggilnya pengikut itu muhibbin. Tidak seperti Rasulullah memanggil pengikutnya dengan sebutan ashab. Imam Syafi'i memanggil murid-muridnya ashab. Para kiai memanggil pengikutnya santri. Tidak ada yang memanggil muhibbin. Mereka yang disebut sebagai ashab adalah mereka yang dididik untuk lebih mulia dan lebih pintar dari gurunya. Sementara mereka yang disebut muhibbin hanya dijadikan anak buah yang untuk mengorbankan diri bagi yang dicintainya. Kalian harus punya harga diri. Kalian pun darah pejuang. Bangkit kalian. Jangan biarkan perbudakan model baru terjadi di negeri kita. Karena ada sekelompok orang, sekelompok begundal yang ingin memperbudak putra-putri pertiwi, putra-putri bangsa, saudara-saudari setanah air yang mereka umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perbudakan gaya baru. Karena mungkin dulu ada di antara leluhurnya yang menjadi tangan kanannya penjajah untuk memperbudak bangsa kita. Jangan biarkan perbudakan gaya baru terjadi di negeri ini. Kita bangsa pribumi Nusantara yang masih waras otaknya harus berani melawan dan menyelamatkan saudara-saudara kita yang saat ini terjerat menjadi budak keturunan imigran, namun mereka tidak pernah bisa menyadarinya. Kita harus siap dan bila perlu kita berada di garda terdepan dalam barisan Kiai Haji Imaduddin Usman untuk memberantas perbudakan di negeri kita tercinta. Seperti yang sudah kita bilang, Kiai Haji Imaduddin Usman ibarat Nabi Musa yang ditugaskan oleh Allah untuk membebaskan kaumnya dari perbudakan manusia zalim yang merasa dirinya adalah manusia paling mulia di dunia. Dan bangsa pribumi kalian bisa memilih mau berada di barisan manusia yang seperti Nabi Musa atau berada di barisan manusia seperti Raja Salim yang telah memperbudak saudara-saudara kita, bangsa pribumi Nusantara.